Halo Cancer, ini adalah general love reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Dan saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Oke, di akhir video saya akan menggunakan kartu Guardian Angel. Semoga bisa menjadi rambu-rambu masukan atau apapun itu pegangan untuk Anda selama April. Dan untuk keterangan lainnya silakan membaca kotak description box yang ada di bawah. Baiklah, mari kita mulai. Cancer, oops. Oke. Seseorang di atas dan ini adalah orang yang di bawah. Dan ini adalah situasi. Sepertinya komunikasi hanya bertemu dengan jalan buntu. Oke, di waktu-waktu ini merasa hubungan ini sudah mungkin sama-sama mencapai titik jenuh di sini, sehingga mungkin berpikir ingin meninggalkankah, seseorang mencari kebahagiaan di tempat lainkah, hubungan ini sulit untuk dipertahankankah, no komunikasikah, breakkah bahkan. Oke. Putus untuk sementara waktu, saling menjauh. Yang atas tampak di sini hermit, mungkin sudah lelah dalam berjuang, sudah lelah dalam bertahan, sudah lelah dalam hal berupaya. Maka dia memilih saya rasa di sini orang yang ada di atas melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan. Biasanya mungkin selalu mengalah, karena di waktu-waktu ini sudah mencapai puncaknya, mungkin emosi sedang benar-benar buruk untuk dia bisa menahan atau bertahan dalam situasinya. Biasanya mengalah, kali ini tidak mengalah. Kali ini mungkin seandainya, ini hanya sebagai contoh, saat ribut mungkin dia hanya diam, saat ini dia melakukan perlawanan. Atau sebaliknya, biasanya orang yang ada di atas mungkin melakukan perlawanan, tapi saat ini hanya diam. Atau mungkin saat ini sedang menghilang entah kemana. Jadi orang yang ada di atas sedang melakukan hal yang tidak seperti biasanya. Poinnya seperti itu. Berbeda dari biasanya. Oke. Yang biasanya berjuang bertahan, kali ini tidak melakukan itu. Ya, apapun itu. Oke, berbeda intinya. Sementara orang yang ada di bawah, di sini bingung saya rasa. Kenapa orang yang ada di atas melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan di waktu-waktu ini. Salah satunya, saya rasa di sini orang yang ada di bawah merasa bahwa orang yang ada di atas sudah hilang perhatian terhadap dirinya. Karena menghilangkah? Karena hanya diamkah? Karena kaburkah? Atau jadi merasa berbeda dan merasa tidak diperhatikan lagi. Kira-kira semacam itu untuk orang yang ada di bawah. Penasaran mungkin kenapa menghilang, biasanya tidak seperti itu. Okay.
So, itu yang membuat mungkin beberapa dari Anda hubungan di waktu-waktu ini menjadi tidak kondusif. Strength, kita akan coba lihat. Yang biasanya bertahan, mungkin di waktu-waktu ini tidak melakukan itu. Karena sudah lelah untuk coba bertahan. Lelah untuk mengalah. Okay. Di sini biasanya berjuang. Bertahan dan berjuang adalah berbeda. Dan orang yang ada di atas biasanya melakukan semuanya itu. Biasanya berjuang. Kali ini sudah tidak tampak seperti itu. Sudah tidak berjuang lagi. Karena dia merasa apa yang dia perjuangkan tidak dihargai. Mungkin masukan-masukan hanya masuk kiri keluar kanan. Akhirnya dia lelah memberikan masukan. Bisa juga seperti itu. Dia inginkan adanya sebuah perubahan yang benar-benar drastis dalam hubungan ini. Okay. Sebenarnya di sini lebih bertujuan untuk ke arah perubahan ke arah yang positif. Ya, karena dia rasa hubungan ini sudah entah sudah tanpa tujuan, entah hubungan ini semakin beku, entah sudah tidak ada kegembiraan lagi, entah yang ada hanya PT satu sama lain. Menginginkan adanya perubahan. Yang tadinya mungkin kembali lagi dia perjuangkan, dia pertahankan, tapi tidak mendapatkan respon yang seimbang, pada akhirnya dia menyerah untuk melakukan semua itu. Menghilang, menarik diri, atau hanya diam. Mungkin sedang mengevaluasi pula situasinya, dia sendiri mengevaluasi diri sendiri atau mengevaluasi hubungan ini, mengevaluasi pasangannya, menggali lebih jauh. Okay. Walaupun dia tampak diam, sebenarnya dalam hati dan pikirannya tetap ramai. Hanya saja mungkin sudah tidak dia tampilkan lagi. Okay, semoga bisa dipahami dengan kalimat tersebut. Berkecamuk dalam hati dan pikirannya, tapi sudah yang biasanya dia tampilkan, sudah tidak dia tampilkan lagi. Ya. Silent. Baiklah. Queen of Swords. Kita coba lihat lebih jauh. Ya. Kenapa sekarang berbeda? Dulunya orang yang hangat, dulunya mau menanggapi, dulunya memberikan feedback, dulunya mau memberikan respon, entah tentang apapun itu, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Yang bawah sedang bingung di sini untuk Temperance. Jadi mungkin perlu memang evaluasi dari manapun, sudut pandang manapun, apa yang menjadi sumber masalah sebenarnya. Apakah ini adalah masalah yang dengan pola yang berulang? Pemicu permasalahannya hanya itu saja, membuat orang bosan. Dan mungkin orang yang ada di atas ini memang sedang bosan. Dan orang yang ada di bawah juga mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun bingung kenapa ditinggalkan, kenapa berubah sikap. Bisa jadi saat ini pun orang yang ada di bawah juga hanya diam. Merasa tidak berdaya, merasa juga merasa diabaikan. Dengan diamnya dia merasa diabaikan. Mungkin juga sekarang menjadi diam. Jadi ini yang saya katakan, jika komunikasi hanya bertemu dengan jalan buntu, saat ini hubungan sudah beku, sedang beku atau berkonflik tidak kondusif, menjadi hubungan yang melelahkan di sini.
Di sini mungkin memang pemicu permasalahannya adalah kurangnya komunikasi yang seimbang. Oke, di situ apakah memang ini adalah juga hubungan LDR? Jika ini ada hubungannya dengan hubungan LDR, maka benar-benar sudah nyaris lost kontak yang saya rasa. Oke, mungkin serumah pun, jika ini suami istri serumah juga hanya seperti perang dingin. Bertemu pun hanya mungkin tidak ada komunikasi. Jika masih berpacaran di tempat masing-masing, entah LDR entah tidak pun hubungan ini sedang mungkin renggang, atau entah yang satu memang menghilang, ya apalagi hubungan LDR. Hubungan ini akan semakin jauh. Sudah nyaris kehilangan harapan dalam hubungan ini untuk beberapa dari Anda. Perlu evaluasi dari berbagai kacamata, ini yang lebih saya rasa. Kenapa komunikasi hanya menemui jalan buntu? But satu titik yang saya tangkap di sini adalah ini adalah pola yang berulang. Permasalahan yang hanya itu saja sebagai pemicunya. Baiklah, kita akan ambil Guardian Angel, semoga bisa menjadi rambu-rambu atau apapun itu. Bisa resonate atau tidak sama sekali dengan yang kita baca. Seven of Cups. As of Action, perlu adanya sebuah tindakan di sini, perlu adanya komunikasi yang baik dan jelas apa yang menjadi hati dan ganjalan dalam hati dan pikiran Anda. Di sini juga untuk masalah keuangan, bisnis dan karir, di sini juga sedikit tercolek bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai sebuah bisnis. Bisa juga ini adalah kartu untuk kegiatan, jadi mulailah untuk meletakkan batu pertama, mulai start a new business. Untuk hubungannya dengan keuangan bisnis atau karir Anda. Untuk masalah yang beku, ini adalah waktunya bagi Anda untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda atau melakukan sebuah pergerakan. Dan Seven of Cups, di sini ada beberapa di Anda yang memang sedang bersituasi tidak baik, di mana Anda tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bisa pula seperti itu. Perlu juga di sini melakukan pembicaraan yang jelas, yang seimbang. Ini yang lebih saya tangkap dari Seven of Cups daripada saling bersembunyi di balik permasalahan atau alasan. Dan baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.